dalam menjalani perkuliahan seperti itu ya. Kalau saya sebutkan ada UI Gateway, itu adalah aplikasi punya UI. Dia intinya adalah layanan-layanan perkuliahan semua dalam satu seperti itu. Dan ada WiFi, kita ada tentu saja ada jaringan WiFi, tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Office 365 lisensi, terus ada layanan Google, ya, ada Gmail, Google Drive, kemudian OneDrive juga, Zoom Meeting, dan Google Classroom. Oke, kita akan masuk pada layanan yang pertama yang akan sering teman-teman gunakan, yaitu adalah UI Gateway. Jadi UI Gateway ini adalah kalau simpelnya itu semua layanan kuliah dalam satu pintu. Jadi namanya gateway ya, gerbang ya. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam layanan perkuliahan tentunya yang apa namanya umumnya itu berkaitan dengan akademik perkuliahan dan pembayaran. Jadi teman-teman nanti data orang tua ya, nanti kalau terkait pembayaran dan lain-lain itu bisa dilihat melalui UI Gateway. Untuk loginnya sebenarnya cukup mudah, yaitu yang pertama, nanti akan kita praktekkan juga, nanti saya akan praktekkan menggunakan akun lama saya. Jadi yang pertama mengakses gateway.uiac.id, kemudian nanti memasukkan NIM dan password, dan yang ketiga nanti memasukkan token MFA, Multi Factor Authentication. Misal teman-teman mahasiswa belum mendapatkan MFA, maka teman-teman harus membuat dulu. Untuk tata caranya bisa dilihat di BSI atau dilihat di scan ini aja enggak apa-apa, bsi.uii.ac.id/mfa. Melalui link tersebut nanti teman-teman akan mendapatkan eh, tautan bagaimana cara membuatnya gitu. Karena ini salah satu step penting untuk bisa mengakses gateway seperti itu. Saya cantumkan di kolom chat ya, nanti bisa dibuka sendiri ya, nanti untuk dibaca-baca kalau yang belum punya. Nah, di dalam gateway nanti teman-teman akan kurang lebih mendapatkan layanan aplikasi seperti ini ya. Ada RAS, perkuliahan, layanan SKP akademik, tagihan, ini saya yang sebutkan tadi, MBKM, PPAI, dan untuk pertemuan ini kita akan fokus pada akademik, UI akademik, dan UI tagihan karena ini teman-teman akan sering ngecek ya. UI tagihan paling enggak ya setahun 4 kali gitu kan ya. Wiras setahun 2 kali. Tapi ini teman-teman belum menggunakan ini sepertinya untuk tahun pertama. Oke, kita lanjut. Oke, UI akademik itu adalah informasi akademik mahasiswa dan perjalanan perkuliahan. Nah, itu semua informasi punya teman-teman ada di sini. Mulai dari IPK, data induk, dan mata kuliah gitu. Nah, ini akan sering kalian temui dan nanti kalau ditanya progresnya seperti apa, semua ada di. Kemudian ada UII tagihan. Nah, ini biasanya yang sering ditanyakan itu orang tua, itu menanyakan bagaimana cara pembayaran UKT, pembayaran-pembayaran lainnya. Nah, itu bisa dilihat di UII tagihan. Ada UKT, riwayat pembayaran dan panduan pembayarannya. Jadi kalau bingung cara membayarnya, di sini sudah ada. Jadi tinggal diikuti saja. Oke, baik. Kita akan langsung aja untuk praktek menggunakan UII Gateway. Ya, ini kondisi ketika teman-teman menggunakan browser ya. Kurang lebih ini saya menggunakan Chrome ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman tinggal akses aja di bagian search bar gateway.uiacid. Nah, nanti biasanya akan ditanyain dua tombol ini. Nah, untuk teman-teman mahasiswa menggunakan yang atas. Untuk orang tua nanti pakai yang bawah. Fokus dulu untuk yang dari sisi mahasiswa ya. Jadi kita login sebagai mahasiswa dulu. Oke. Nah, di sini akan dimasukkan NIM ya. Ini saya menggunakan NIM lama saya. Ini ya. Kemudian masukkan password gateway-nya. Kemudian kalau sudah di enter aja, nah nanti akan dimintain token. Nah, ini MFA ini. Nah, kalau punya, belum merasa punya, bisa klik di sini, nanti akan diarahkan ke pendaftaran layanan MFA ini. Tapi kalau sudah punya, nah, teman-teman tinggal
memasukkan kodenya saja. Ini saya cek dulu di HP saya soalnya untuk kodenya itu. Kodenya berjumlah 6 dan dia angkanya berubah-ubah, jadi tidak perlu dihafal. Kenapa harus pakai MFA? Kok ribet banget sih? Ya, itu bukan ribet, tapi ini keamanan data kalian. Jadi eh, ya lebih aman karena UI itu serius banget kalau memperhatikan data-data mahasiswa maupun orang tua seperti itu. Jangan sampai data kalian, teman-teman mahasiswa itu tersebar kemana-mana hanya karena mungkin teledor ya passwordnya kurang kurang bagus, kurang aman atau passwordnya kececar kemana-mana seperti itu. Nah ini nanti teman-teman akan mendapatkan ini. eh Kalau harusnya kalau teman-teman masih mahasiswa tulisannya bukan alumni tapi student ya. Ini student nanti add student seperti itu. Kita izinkan saja. Ini ada pilihan, pilih atas nomor satu atau nomor dua, tidak masalah. Kalau saya biasanya nomor dua. Kemudian izinkan. Nah, nanti kan masuk ke UII Gateway. Nah, kan masuk ke UII Akademik dulu. Nah, ini ada informasi-informasi yang perlu kalian dapatkan ya. Mohon maaf, saya tidak akan buka status dan data induk ya, karena itu cukup privasi. Jadi saya nggak akan buka, tapi teman-teman mahasiswa bisa mencoba sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke konsensi studi ya. Konsensi studi ini nanti ada nilai-nilai seperti itu kurang lebih. Ada IPK gitu. Kemudian bagian jadwal kuliah ini yang cukup penting ini. Ya, biasanya sih baru-baru gini ya, belum hafal nih ya jadwal-jadwal. Gak apa-apa. Nah, ini untuk jadwal kuliah. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini belnya. Kalau ini terakhir kali ke kuliah ini ya. Ini udah cukup lama. Saya carikan dulu untuk periode yang mata kuliahnya ya. Untuk teman-teman pasti periodenya cuma baru satu ini aja karena kan baru masuk ya. Jadi tinggal pilih aja periode yang sedang berlangsung. Saya menggunakan contoh ini aja agak. Nah, ini kurang lebih bentuk daftar tabel untuk mata kuliah yang diambil pada periode, anggap saja ini periode sekarang itu ya. Di sini ada jam, gedungnya, kemudian mata kuliahnya dan jumlah SKS dan nama dosennya. Jadi teman-teman di sini akan mendapatkan info lengkap seperti itu. Kalau mau bentuk yang lebih enak ya lebih tabel, mungkin lebih suka yang bentuknya seperti ini juga bisa. Nah, teman-teman bisa tahu. Eh, Kemudian untuk daftar jadwal itu bisa diekspor juga dalam bentuk PDF maupun Excel itu. Kalau saya lebih suka PDF ya. Nah, ini. Misalkan nanti ditanya jadwal kuliahmu besok apa gitu kan, tinggal dikasih aja nih PDF atau enggak kita screenshot juga bisa. Tidak masalah. Jadwal kuliah. Kemudian presensi ini juga penting ya, karena ini sangat berpengaruh pada kalian boleh ikut ujian atau tidak. Pastikan presensi itu atas 75%. Ini punya saya udah nol ya, karena sudah lulus jadi nggak ada datanya. Oh masih ada, masih ada datanya. Jadi seperti itu untuk ngecek. Jadi kalau teman-teman merasakan ada mata kuliah yang presensinya kurang, hampir belum sampai 75, mohon segera dikonsultasikan ke dosen terkait atau ke dosen pembimbing akademik untuk dicarikan solusinya biar teman-teman bisa ikut ujian. Kemudian kartu hasil studi ini biasanya nanti sering diminta dalam semester gitu, KHS-mu gimana gitu. Ini ada nilai-nilainya dan SKS yang didapatkan pada periode tersebut. Dan ini ada kumulatifnya dari semua mata kuliah yang sudah diambil. Untuk lihat sejarahnya nanti bisa didetail gini. Nanti akan kelihatan ya detailnya per kalau di sini per periodenya seperti itu. Teman-teman bisa explore sendiri. Ini IP semester dan IP kumulatif. Di sini ada CPL. Ini saya nggak bisa ngakses ya karena udah nggak bisa lagi. Kemudian ini ada perpustakaan untuk teman-teman kalau yang pinjem buku semua di sini kelihatan ya sama minjemnya di mana gitu. Ada denda juga ya. Bisa dicek ya. Jadi kurang lebih untuk pengguna UII akademik itu adalah hanya sebatas menonton informasi saja, tidak ada transaksi apapun di sini. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk buka-buka di sini, ngulik-ngulik masalah. Dan nanti dari sisi orang tua pun akan mendapatkan informasi yang kurang lebih sama seperti ini. Jadi nanti dari pihak orang tua bisa melihat eh, investasi, jadwal, kemudian apa namanya, kok mata kuliah yang diambil seperti itu. Oke, kita lanjut kepada bagian UII tagihan. Ini
Menurut saya tidak masalah ya, saya sebenarnya udah lewat juga. UI tagihan ini untuk membayar, kalau zaman saya namanya SPP. Teman-teman sekarang nyebutnya UKT ya. Nah, di sini untuk melihat tagihan itu cek di beranda sini. Nah, nanti akan terlihat yang belum dibayar berapa, yang sudah dibayar berapa, dan totalnya berapa gitu ya. Kalau yang belum dibayar, berarti diklik sini aja, nanti akan mendapatkan daftar tagihan yang belum terbayar. Ini contohnya, mohon maaf. Nanti kalau belum terbayar, diusahakan dibayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya, agar tidak menimbulkan problem untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Kalau contoh yang sudah terbayar gitu ya, seperti ini kurang lebih nanti ada statusnya, keberuntungannya, tepat waktu atau tidak. Rinciannya bisa cek di tombol aksi ini, berapa bayarnya seperti itu ya. Contoh kayak saya wisuda itu segini. Ini variatif teman-teman, ini kan zaman bahola kayak zaman dulu ya. Jadi eh, angkanya tidak selalu seperti ini. Nanti tergantung teman-teman pasti punya angka yang berbeda-beda gitu ya. Intinya eh, semua tagihan ada di sini kalau ditanya. Kemudian seperti apa? Di sini panduan bayar. Ini ada beberapa bank yang sudah kita kerjasama seperti itu. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu orang tua nanti melihat tata caranya di sini seperti itu. Menurut saya cukup mudah nih. Saya jujur aja menggunakan layanan ini belum pernah tanya ke orang lain. Saya alhamdulillah bisa dengan apa namanya? Menurut saya panduannya cukup mudah untuk dipahami seperti itu. Namun jika masih ada nanti bisa ditanyakan ke divisi akademik seperti itu atau ke prodi manajemen seperti itu. Baik, itu untuk UI akademik dan UI tagihan. Mohon maaf ini sebelumnya. Apakah ada orang tua di sini atau full mas, ya, Mas Aki atau panitia? Oke. Mungkin Oh, ada oke. beberapa. Oh, ada beberapa nggih. Baik. Mungkin ini saya jelaskan juga mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mungkin belum memiliki ini apa namanya akun orang tua. Tadi waktu UFBE menyapa tadi saya cukup banyak menjawab pertanyaan seperti itu. Apakah orang tua bisa dapat UI Gateway? Jawabannya adalah iya. Namun hanya itu, yaitu di UI akademik. Saya lupa di UI tagihan termasuk atau tidak saya kurang tahu. Tapi setidaknya UI akademik itu ada. Nah, bagaimana cara? Nah, Bapak Ibu tinggal akses di admisi, ada namanya admisi. Nanti saya tuliskan di chat ya. admisi.i.ac.id. Oke, baik. Nah, ini saya tuliskan juga di grup ya, di chat ya. Nah, ini adalah untuk mendaftarkan sebagai orang tua. Nah, di bawah sini, kalau belum terlihat, di scroll saja ke bawah. Ini ada di sini, orang tua mahasiswa. Diklik saja. Nah, ini harus membuat NIU dulu, NIU nomor induk utama. Jadi tidak cuma mahasiswa, tapi orang tua pun juga bisa punya NIU. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca ya. Nanti mohon maaf saya akan skip-skip aja, tapi ini kurang lebih persyaratannya untuk bisa mendaftar. Di sini ada syarat, ada pernyataan, kemudian dicentang saja, terus oke. Nah, di sini ada eh, data diri, data orang ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi dengan nama, tempat tanggal lahir. Oke, saya sekalian baca grup chat ya. Ini wajib. Nah, ini pertanyaannya adalah tidak wajib sebenarnya. Itu kembali lagi kepada pilihan Bapak Ibu apakah ingin memiliki akun UI orang tua atau tidak. Karena UI tidak mewajibkan. Ini hanya tambahan saja untuk Bapak Ibu bisa memonitor pilihan dari putra-putri Bapak seperti itu. Entah nanti mau terkait pembayaran, terkait IPK dan lain-lain, kita transparan gitu. Jadi orang itu juga bisa mendapatkan informasi yang sama seperti teman-teman mahasiswa, putra-putri Bapak seperti itu. Tinggal isi aja ya contohnya, misal saya namanya ini contoh saja nih nggak harus sama. Tinggal isi aja.
Indonesia ya. Oke, NIK ini adalah nomor induk. Nah, ini pastikan nomornya sesuai nggih karena nomor induk ini nanti akan dicek apakah nomor induk ini itu punya kepunyaan mahasiswa mana. Seperti jangan sampai nomornya salah ataupun nomornya NIK Bapak Ibu tidak terdaftar di gateway seperti itu. Karena nanti bagaimana apa dengan cara sistem itu akan mengetahui bahwa bapak atau ibu ini adalah orang tua dari mahasiswa si A seperti itu. Jadi pastikan ini benar gitu ya. Kemudian ada upload KTP kan, untuk melihat verifikasi data. Kemudian nanti ada foto diri, juga perlu foto diri. Kalau Bapak Ibu belum siap pakai foto pas foto, enggak apa-apa, foto aja dengan gaya formal gitu ya. Wajah terlihat 80%. Tidak harus pakai baju keren-keren rapi gitu ya, enggak apa-apa. Secukupnya saja, sopan seperti itu. Jika ada dua di UII di dua fakultas yang berbeda, apakah harus punya masing-masing NIU? Oke, pertanyaan bagus ini Bapak. Bapak, oke. Kalau ini kalau ini dari pengetahuan saya saja ini ya. Itu kalau setahu saya NIU itu hanya bisa digunakan untuk sekali pembuatan. Jadi kalau NIU itu sudah dibuat, maka NIU tersebut tidak bisa dibuat lagi. Contoh misalkan saya sebagai orang tua gitu kan, kemudian saya punya anak Budi, kemudian saya punya anak Putri. Eh, saya udah membuat untuk si Budi, sekarang saya membuat si sepertinya nanti jatuhnya itu Bapak Ibu akan mendapatkan dua nanti. Dua maaf. Aksesnya bisa dua, dua mahasiswa. Jadi seperti ini contohnya. Ini contoh dari sisi mahasiswa ya. Waduh maaf ini sisi oke. Sebentar. Salah akun. Pakai akun ini saja. Sebentar. Oke, nanti kalau tidak salah nanti Bapak Ibu mungkin ada tulisan seperti ini nanti. Nah, nanti ada pilihan siapa anak didiknya seperti itu. Namun jika tidak bisa mungkin ini aja ini mohon karena keterbatasan terkait knowledge ini ya terkait untuk akun orang tua. Mungkin solusi berikutnya bisa menggunakan akun lain, menggunakan person lain yang bisa digunakan. Contoh misalkan akun istri atau pasangan seperti itu ya. Jadi, amin ini pertanyaan yang bagus akan kami cari dulu untuk jawaban pastinya. Nanti akan kami sampaikan ke prodi manajemen untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Maaf, untuk sekarang kami belum bisa memberikan jawaban pasti. Namun untuk nanti kedepannya akan kami lengkapi untuk pertanyaan dari Pak atau Ibu yang terkait jika punya dua anak didik di UII di waktu bersamaan contohnya. Baik seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi ya tadi terkait admisi ya. Gini, masukin KTP-nya aja, saya random aja ya. Saya random gini. Oke, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan peringatan seperti ini. Oh, waktu pembayaran UKT dan UK. Oke. Oke, ini ada error di sini ya. Belum didaftarkan sebagai orang tua. Nah, ini kalau nomornya salah nih Bapak Ibu. Ini contoh kalau ngawur ya ini pengisiannya karena ngawur jadi nomor NIK-nya Bapak Ibu harus benar sesuai dengan daftarkan di ketika anak-anak Ibu Bapak di UII. Kalau ininya salah berarti nanti nggak bisa lanjut. Nah, karena saya juga nggak bisa pakai menggunakan nik orang tua karena orang tua saya juga nggak mendaftar zaman dulu. Jadi saya juga nggak bisa lanjut ini. Mohon maaf. Tapi paling nggak Bapak Ibu sudah tahu jika Ibu menemukan error ini berarti nik Bapak Ibu antara pertama salah atau kedua belum didaftarkan. Nah, ini mohon bisa ditanyakan ke bagian akademik untuk dipastikan lagi. Karena kami dari TI Fakultas itu tidak bisa mengubah data induk seperti ini. Ini wewenangnya adalah di pusat. Jadi untuk kami sebatas untuk membantu
penanganan yang levelnya masih eh, teknis, bukan teknis apa namanya ya yang masih udah lah. Tapi kok untuk teknis yang sampai mengubah data diri dan lain-lain itu nanti mohon bisa menanyakan dulu ke bagian akademik atau langsung ke Badan Sistem Informasi UII seperti itu. Nah, nanti untuk bagian kedua ini cukup mudah menurut saya adalah mengisi itu hanya mengisi alamat saja, alamat rumah Bapak Ibu apakah sama dengan alamat anak-anak Ibu seperti itu. Kemudian nanti nomor 3 ini nanti ada pembagian akun. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan sebuah angka, angka itu mohon disimpan dan passwordnya juga disimpan. Kan passwordnya nanti Bapak Ibu buat sendiri, tapi nanti mohon angka disimpan karena angka itu hanya keluar sekali dan tidak akan dikeluarkan lagi. Jadi mohon bisa diingat-ingat atau difoto seperti itu, diamankan. Nah, angka tersebut nanti, nah ini saya sekalian contohkan, digunakan waktu, oh maaf, salah. Waktu di bagian login ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor dan password, nanti Bapak Ibu tinggal login ke sini saja, login SS. Nanti caranya sama seperti mahasiswa, memasukkan nomor dan password. Seperti itu. Untuk orang tua untuk saat ini informasi yang saya dapatkan buat belum menggunakan yang token. Jadi Bapak Ibu hanya memasukkan username dan password saja, habis itu akan masuk ke layanan gateway. Tidak pakai token untuk informasi saat ini. Namun jika ada perkembangan, ternyata Bapak Ibu perlu membuat token, maka nanti Bapak Ibu harus membuat secara mandiri melalui tautan ini. Saya sampaikan juga di chat. Ini di sini. Untuk tutorialnya ada di sini. MFA tadi, wait, oke. Tautan-tautan yang penting menurut saya, jadi Bapak Ibu bisa simpan atau nanti bisa teman-teman dari Bapak Ibu Prodi manajemen mungkin bisa membantu ya untuk menyimpan link terpenting tersebut jikalau ditanyakan oleh Bapak Ibu mahasiswa atau mahasiswa. Jadi seperti itu untuk penggunaan UI Gateway dan login SSO orang tua dan mahasiswa. Oh ya, mohon maaf tadi lihat ada yang bertanya tadi. Oh, maaf, tanya prosedur waktu pembayaran. Oke, waktu pembayaran itu, ingat saya itu adalah 3 bulan sekali. Itu berarti misalkan masuknya, ini mohon bisa dikoreksi dari teman-teman Bapak Ibu Prodi dan staf gitu ya, jika saya salah menjawab. Itu kalau misalkan September lah, September ini bayar, berarti 3 bulan lagi itu ada pembayaran lagi. Nah, untuk waktunya nanti bisa dicek di jadwal pembayaran SPP. Saya bukakan sekalian. Kami sudah menyediakan jadwal akademik untuk Bapak Ibu cek, terutama mahasiswa ya. Nah, ini saya sekalian aja share di sini. Nah, pembayaran nanti bisa dilihat di bagian sini ya, SPP ini. Nah, di bagian ini ada angsuran 1, 2, 3. Nah, ini mohon Bapak bisa membayar di tanggal-tanggal tersebut. Jadi, ini lebih pasti lagi nih untuk tanggalnya. Kemudian ini waktu pembayaran ya, waktu pembayaran UKT seperti itu di tanggal ini. Kalau sudah masuk periodenya, mohon dicek di UII tagihan. Nanti akan terlihat tagihan yang dibayarkan oleh orang tua. Di sini nanti keluarnya. Di UII tagihan beranda nanti di sini ada berapa tagihan gitu, 1 atau 2 nominalnya di sini. Nanti diklik saja nanti akan diperlihatkan tagihan yang belum dibayarkan. Mohon bisa dikira apa namanya? Bisa menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi. Oke, untuk FH mahasiswa tidak bisa nonaktifkan ya atas inisiatif sendiri. Oh iya, untuk 2FA itu bisa dinonaktifkan oleh mahasiswa ataupun orang tua karena itu adalah termasuk dari
prosedur untuk login di UI Gate itu semuanya sama. Bahkan untuk tenaga kependidikan dan dosen pun melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah ikhtiar UI untuk menjaga keamanan data dari Bapak Ibu dan mahasiswa seperti itu. Jadi tetap harus melakukan pembuatan 2FA. Pokoknya dalam 2 tahun pertama terjadi 8 kali. Oke, sudah dijawab Pak Abdur. Ini lebih detail lagi. Ini beliau yang lebih paham terkait pembayaran. Yang sewu, kalau saya sudah lama tidak bayar kuliah ya, sudah lama. Lulusnya beda. Mungkin pembayarannya pun juga berbeda sekarang. Kalau dulu SPP ya namanya, kalau sekarang ada UK dan UKT. Ini juga hal baru juga buat saya. Baik, saya lanjut lagi untuk slide apa materi berikutnya. Itu untuk UI Gateway. Nah, kita pun di UI ada WiFi-nya juga. Ya, itu bukan sebuah kejutan ya. WiFi itu adalah sebuah kebutuhan sekarang. Nah, di UI terdapat dua jenis jaringan, UI Connect dan EduRoom. Apa itu UI Connect dan EduRoom? Yang pertama saya sebutkan dulu, UI Connect itu jaringan ya punya UI, sebetulnya nama juga UI Connect seperti itu. Caranya cukup mudah, yaitu memasukkan email, UII, dan password. Ini saya coba saya contohkan bentar. Mungkin agak oh ya masih ada ini. Harusnya nih nanti saya udah oke di sini. Nah, nanti nih. Ini coba saya praktekkan dulu, saya tak forget dulu yang punya saya ini. Oke, nah ini saya lihat saya lagi membuka jaringan WiFi saya. Ini dalam bentuk komputer. Nanti untuk HP masih sama juga, kurang lebih caranya sama. Nanti akan ada, saya juga akan berikan link ya, link untuk bagaimana cara meloginkan di WiFi UI seperti itu. Oke, dulu UI Connect. Nah, ini kita buka UI Connect, kemudian pilih Connect. Nanti akan dimintain username dan password. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ini untuk mahasiswa saja, nggih. Untuk orang tua mohon maaf, ini tidak bisa. Untuk teman-teman mahasiswa nanti hanya tinggal memasukkan NIM saja. NIM dan sorry, email menggunakan NIM ya. Contoh seperti ini. Kayak saya ini 185 @students jangan lupa .uii.ac.id. Ini harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti nggak akan bisa. Kemudian password gateway-nya yang tadi dipakai untuk masuk UI Gateway. Dan kemudian tinggal di OK, nanti teman-teman akan masuk ke jaringan. Apakah ada batasannya? Nah, ini saya pertanyaan pernah dengar juga. Kalau saya selama praktek ini saya menggunakan beberapa banyak perangkat dari TI, memang perangkatnya cukup banyak. Itu nggak ada batasan signifikan apa ya, batasan jelasnya kurang lebih. Kayaknya 5 perangkat aman ini. 5 perangkat masih aman untuk digunakan di WeConnect. Jadi tidak masalah untuk teman-teman mahasiswa. Sekarang udah makin maju teknologi ya, udah ada yang HP, tablet, laptop, HP aja bisa dua gitu kan. HP dua, tablet satu, tiga, laptop satu, empat itu masih aman. Lima lah, kalau enggak lima, akun kalian dipakai di 5 perangkat masih aman, tidak masalah. Nah itu untuk di versi Windows. Untuk Mac pun sama, memasukkan name @students dan password gateway. Oke. Oke Pak, nanti untuk Pak Rianto ya. Eh, dan saya lupa nih Pak Rianto, saya chat saja nggih. Oke, baik. Nanti jika ada yang masih ada kendala terkait login, nah nanti kita akan bahas, tapi mohon maaf di sesi lain nggih. Nah, lain nanti itu cukup panjang untuk troubleshooting akun ya. Nanti kan teman-teman dari prodi manajemen pun akan membantu.
Kemudian ada eduroam. Ini apa ini? Jaringan apa lagi ini? Ini perlu saya jelaskan. Jadi jaringan eduroam itu jaringan yang digunakan di Indonesia dan di luar negeri. Saya sudah menggunakannya juga di beberapa tempat di luar UII dan kecepatannya sama tingginya dengan UII Connect. Caranya bagaimana untuk masuk ke eduroam? Caranya sama persis seperti ketika menggunakan UI Connect. Jadi nanti Bapak Ibu kan mendapatkan eduroam seperti ini nanti. Nah, kemudian tinggal dikonekkan saja, nanti memasukkan name dan password. Nah, keuntungannya eduroam ini apa? Nah, dia bisa digunakan di dalam dan di luar UI. Selama ada jaringan eduroam, maka teman-teman bisa connect. Contoh teman-teman mendapat kesempatan ke Belanda atau ke Amerika gitu contohnya ya. Kemudian di sana ada jaringan eduru, ya udah tinggal disambungin aja. Selama teman-teman menggunakan akun UII itu bisa connect di sana. Jadi nggak perlu lagi harus beli paket dan lain-lain karena di sana sudah terdaftar di eduroam. Dan tidak hanya di luar negeri, tetap di dalam negeri pun ada. Kalau nggak salah ya, universitas kayak ITB, UGM kayaknya sudah ada kayaknya ya kurang lebih. ITB udah. Kemudian beberapa fasilitas umum, rumah sakit itu juga sudah memakai eduroam. Jadi teman-teman menggunakan jaringan eduroam ini ada di mana-mana. Oke, lanjutnya adalah Google Drive, Mail, dan Classroom. Ini saya agak cepat-cepat dikit ya, karena ini cukup umum. Untuk Gmail udah seperti keseharian kita. Oke, untuk login Google UI ini sama seperti kalau teman-teman mahasiswa menggunakan Google seperti biasa. Bedanya cuma nanti, ini saya kalian praktekin aja. Nah, ini saya login menggunakan, oke. Nah, caranya sama persis. Tinggal buka Google, google.com. Nah, kondisi saya belum login nih. Nah, klik aja di sini login, terus kemudian masukkan NIM. Harus lengkap ya. Add students. Student pakai S belakangnya. Sering kali saya melihat mahasiswa lupa student nggak pakai S, ya itu jadi nggak bisa login. Kemudian selanjutnya, eh, salah ketik kali ya. Oh maaf, ini saya ulang ya. Add students ya. Untuk teman-teman harus student tulisannya. Tapi dalam saya karena saya sudah lulus jadi ganti alumni. Tapi tetap teman-teman tulisnya tetap harus students ya, jangan alumni. Besok itu 4 tahun lagi. Oke, alumni gitu, gini, kemudian kan dilempar ke sini lagi. Nah, udah caranya sudah tahu lah ya untuk memasukkan username dan password. Username-nya seperti tadi ya. Oke, token lagi kita akan masukkan. Jadi HP ini kalau bisa ya ada di dekat lah ya untuk menggunakan token ini. Dan saya pastikan di dekat teman-teman pasti ada HP ya. Nggak bisa lepas sudah. Oke, kita tunggu login dah. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kelihatan ya di sini ya, ada nama dan emailnya. Nah, kemudian Gmail. Nah, Gmailnya teman-teman bisa akses di sini. Semua informasi official dari UII itu pasti akan dikirim melalui email UII. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi kalau selain UII, mohon bisa dicek ulang apakah benar itu dari UII atau bukan. Dan nanti informasi kelas juga di sini ada semua. Contoh, ini saya udah lama nggak ngecek ini. Biasanya kalau tugas-tugas ada reminder itu akan masuk ke sini, masuk ke emailnya teman-teman mahasiswa. Ini mohon bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang perkuliahan. Gmail hanya untuk sebagai informasi dan biasanya untuk reminder saja. Kemudian ada Google Drive. Google Drive ya ini tidak banyak surprise ini. Ya ini ya teman-teman nyimpan barang, nyimpan file tuh di sini semua. Ini karena saya sudah balik lagi ya, sudah alumni, sudah beda lah storage-nya. Tapi kalau untuk teman-teman nanti bisa dicek storage-nya di bagian sini ya, dapat berapa giga maksimal seperti itu. Nah, kalau saya sudah harusnya jatahnya sudah habis.
Ini teman mas apa namanya? Nanti teman-teman kalau ada tugas atau apa dimasukkan ke sini. Akan lebih mudah memudahkan teman-teman. Kita ada solusi lain selain menggunakan Google Drive, tapi akan dilihat nanti. Jadi nanti tugas-tugas Google Classroom, eh, tugas ya kebanyakan tugas ya itu akan masuk ke Google Drive. Nah, satu lagi yang namanya Google Classroom. Ini mungkin akan sering banget teman-teman jumpai. Google Classroom ini eh, kumpulan kelas-kelas teman-teman ya. Nanti di sini akan mendapatkan kelas virtual sebut saja seperti itu. Nanti kalau teman-teman buka salah satu kelas gitu, nanti terdapat yang pertama ada stream atau kumpulan tugas dan informasi. Kelas ini tugas-tugasnya teman-teman yang harus dikerjakan. Kemudian people ini teman-teman teman kelas kalian. Jadi kalau waduh aku kok belum kenal dia nih kan masih baru ya. Karena masih agak bingung nih mau cari siapa si Fulan gitu kan. Nah, di email aja tuh. Nah, tinggal diklik aja nih email klik nanti bisalah kontakkan sama Fulan itu kan minta email, minta nomor HP boleh gitu kan. Jadi lewat situ bisa. Jadi nggak ada istilah oh, saya nggak punya kontaknya teman saya, oh, tinggal cek aja ya di people sini teman-teman akan mendapatkan berbagai macam maaf, kontak seperti itu. Jadi untuk penugasan di sini. Nanti untuk saya kira teman-teman sudah langsung paham ketika nanti masuk perkuliahan ya, biar surprise kalian. Insya Allah tidak ada hambatan untuk menggunakan Google. Kembali lagi, karena tadi menggunakan layanan UII, maka teman-teman harus menggunakan MFA juga. Jadi harus dipastikan MFA-nya. Kemudian yang kedua, ini maaf ya, ini sama lagi ini. Terus ini Google Classroom, tadi sudah saya jelaskan ya, aksesnya lewat mana. Kita masuk ke Office 365. Ini 365 eh, apa aja layanannya? Word, Excel, dan PowerPoint itu lisensinya asli, tidak ini ya, tidak bajakan dan didapatkan di online maupun offline. Dan yang kedua ini solusi kedua, kalau teman-teman menggunakan file cukup besar, kalau di Google Drive gak cukup, kita ada Drive. Penyimpanannya seingat saya sampai 1000 giga. Cukup besar, sangat besar. Mohon digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab ya, karena penyimpanannya cukup besar nih teman-teman pasti akan tergoda untuk nyimpan yang lain-lain ya. Tapi mohon hanya digunakan kepentingan kuliah saja. Untuk kepentingan lain-lain pakai email pribadi. Oke, lanjut lagi. Office ini sedikit beda. Ini teman-teman mahasiswa harus aktivasi dulu. Nggak bisa langsung pakai karena kalau langsung pakai nggak ada isinya nanti. Jadi daftar dulu nih. Nah, cara daftarnya bisa mengakses melalui uii.id/lisensi Microsoft itu untuk uh, mendaftarkan akun teman-teman. Nanti diisi formnya, dilengkapin, terus nanti akan ada verifikasi. Nah, verifikasinya dari petugas, jadi teman-teman harus bersabar dulu nih. Jadi jangan ini ya, keburu-buru banget. Jadi harus ditunggu. Kemudian, nah ini ketika nanti teman-teman mendapatkan office yang sudah dapat, sudah diverifikasi gitu. Nah, nanti akan untuk aksesnya di office.uii.ac.id, kemudian ada email UII, masukkan email dan password gateway. Nanti kita akan praktekkan juga. Ini untuk install. Installnya ini, oke, nanti langsung praktek aja deh. Oke, ini oke, kita praktek dulu aja sebentar. Untuk Office, yang teman-teman pertama lakukan adalah kalau punya itu mendaftar dulu di uii.id/lisensi Microsoft. Salah ketik kayaknya. O-nya double. UUID. Oke, ini karena saya sudah ngisi kayaknya. Iya, kayaknya saya pernah dulu ngisi. Iya, karena saya ini login login pakai akun nih. Coba-coba saya tak keluar dulu, tak keluar dulu. Sign out dulu. Oke, ini harusnya aman ini.
tetap harus ini ya, harus tetap login. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh pengisiannya, tapi pengisiannya cukup simpel. Itu adalah pertama nama, kemudian ada kalau tidak salah ya itu ada jurusan di prodi, kemudian nanti foto KTM. Nah, itu akan disamakan, harus dicek apakah sama dengan data yang inputkan. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk lisensi Microsoft. Oke, ini saya tulis di mana? Di grup ya, nanti untuk dicoba sendiri. Menurut saya cukup simpel ini. Saya kembali lagi ya ke PPT. Nah, ini sekarang kita masuk ke praktek menggunakan Office ya. Ini anggap saja teman-teman sudah bisa menggunakan, sudah aktif ya. Tinggal mengakses office.uiacid atau lewat sini. Office.uiacid. Ini ketika kondisi teman-teman belum login ya. Nah, nanti akan dimintain password. Ini saya menggunakan akun pegawai saya ya. Tapi yang teman-teman contohnya apa sama caranya. Ini tinggal dibuat students gitu aja. Students.ui. Nah, seperti ini. Nanti ini nimnya teman-teman. Oke. Tinggal di next. Nanti akan dimintain password. Jadi oke aja. Nah, nanti akan mendapat tampilan seperti ini. Langsung masuk ke Copilot. Teman-teman nggak usah bingung, mana aplikasinya? Aplikasinya ada di sini, di bagian sini, di apps. Nah, di sini. Nah, mendapatkan banyak. Inilah kurang lebih ya, yang sering dipakai cuma tiga ini biasanya teman-teman nanti. Ini bisa dipakai secara online, jadi tidak perlu diinstal, nggak apa-apa, masih bisa juga ini. Atau mau diinstal pun nggak masalah. Nanti tinggal cek di sini, Microsoft Apps 365 ini diklik saja nanti ada proses download, nanti kemudian proses installnya tinggal ditunggu aja. Cukup mudah. Nanti bisa dieksplor sendiri ya untuk teman-teman mahasiswa. Terus untuk OneDrive, waduh udah tak tutup tadi. Untuk OneDrive nanti bisa juga dicek di apps-nya tadi ya. Itu ada OneDrive, nanti teman-teman buka aja di situ. Storage-nya semuanya ada di situ semua. Mohon maaf saya nggak akan melihatin storage-nya saya dulu. Tapi nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Cukup mudah. Jadi ya, untuk info lengkapnya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa di sini. Ini sudah lengkap di sini, semua ada. Saya kopikan aja. Copy, kemudian nanti bisa dibaca. Oke, nah untuk yang berikutnya kita masuk ke Zoom. Ini yang terakhir, Zoom meeting premium. Jadi nggak ada batasan waktu lama meetingnya dan ini hanya diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama berlisensi unlimited duration, jadi teman-teman nggak ada waktu 15 menit lagi kita tutup ini karena waktunya udah habis, nggak ada. Terus kemudian untuk info terakhir kalau nggak salah ini bisa menampung sampai 300 partisipan. Kalau tidak salah untuk satu akun ya. Jadi sangat-sangat memudahkan teman-teman untuk melakukan meeting, mau melakukan kuliah online, no problem, tidak ada masalah. Dan ini tidak perlu pendaftaran kayak Office tadi ya, ini sudah bisa langsung digunakan. Nah ini nanti caranya bisa dicek di apa? Di di sini bagian maaf QR psi.ui.c.id/zoom ini nanti semuanya informasi ada di situ. Cukup panjang untuk Zoom meeting, nanti mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri dulu ya untuk penggunaannya.
Dan ini bisa digunakan di smartphone dan laptop. Sering sekali dosen pasti menggunakan layanan ini untuk mengadakan kelas daring. Seperti itu. Nah, itu informasi lengkapnya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu, wah kok banyak banget ini ya link-linknya tadi ya. Ini kami rangkum jadi dari satu kesatuan. Itu di Vcon di website FBA ya, vcon.ui.ac.id/divisi/teknologi informasi. Kalau kita klik nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, nah ini layanan layanan kami sudah kami rangkum jadi satu. Nanti kalau bingung nyarinya di mana, cari saja di sini. Kita sudah kumpulkan panduan-panduannya dan video-video penjelasan dan cara menggunakannya. Semua ada di sini. Dan itu pun kami akan salurkan juga untuk website ini biar lebih bisa memenuhi kebutuhan informasi, aplikasi, dan layanan lainnya. Baik. Nah, itu sekian dari Divisi Teknologi Informasi FB UII. Kantor kami ada di ruang GU, lantai 2, samping Prodi Manajemen. Jadi tetanggaan ya, kita tetanggaan ternyata di sini. Jadi nanti bisa mampir-mampir ya, nggak ngopi-ngopi karena kita nggak ada kopi. Nah, untuk kritik dan saran bisa disampaikan di email ti.fbe@iacid. Untuk kalau ada pertanyaan, bisa datang langsung atau ke email, boleh. Akan kita bantu sekuat kami. Oke, saya cek dulu di chat. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan bisa langsung ngomong aja ya. Saya atau chat juga boleh. Kalau KTM, oke. Kalau KTM belum dibagi fisiknya, apakah boleh dari SS-an saja? Hmm. Oke, udah dibagi, udah jawab, udah jawab. Oke, oke baik. Ya memang kalau KTM harus bisa fisik ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pakai yang itu. Monggo dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sebenarnya tidak ada ya. Saya harap penjelasan dari kami. Oh, bukan untuk akses drive-nya. Oke. Maaf, drive-nya Drive OneDrive atau Google Drive ini ya yang dimaksud? Google. Oke, akses Google Drive itu dengan cara ini untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Oke, saya ulangi lagi. Ini dari nol ya, Google. Nah, ini kita sign in saja lewat di sini. Ini login kalau bahasa Inggris apa namanya? Di sini harusnya login biasanya, login. Ini karena saya sudah ada akunnya langsung tinggal klik saja. Tapi kalau kalau belum kayak gini nanti bentuknya. Ada email, dimasukin aja, name, terus add students. Oh sorry, ya seperti itu. Terus nanti login lagi menggunakan MFA. Ini saya menggunakan ini saja yang di sini. Nanti kalau sudah loginnya berapa? Nanti kalau sudah berhasil login, nanti akunnya akan berubah ya, seperti ini nanti. Kemudian untuk akses drive-nya, tinggal klik di sini saja, ada di titik 9 di sini sampun drive atau bisa diketik saja drive.google. Nanti akan masuk ke, nah ini nggak apa-apa lah di share. Nanti kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Nanti folder-folder di sini dan nanti mesti pasti akan folder karena nanti setiap kelas punya foldernya sendiri. Terus kemudian nanti ada file-filenya yang file pengumpulan tuh pasti akan mengarah ke sini seperti itu. Untuk aksesnya seperti itu ya, seperti menggunakan Google biasa. Di login menggunakan email, kemudian nanti akan masuk ke SSO, SOUII, nanti masukkan NIM, password, dan token.
Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, password login ke Google di SSO itu pakai password yang mana? Apakah sama dengan password untuk admisi? Oke, password Google SSO. Jadi untuk UI admisi ini berbeda dengan password di SSO. Admisi itu khusus untuk admisi saja, untuk pendaftar. Tapi kalau sudah menjadi bagian dari UI, sudah menjadi mahasiswa, itu punya password lagi, itu pakai password SSO atau password gateway. Biasanya kita nyebutnya umumnya password gateway. Jadi password gateway-nya apa? Ya, tadi berbeda dengan password SSO. Password admisi seperti itu. Jadi cara mengidentifikasinya kalau dari pandang saya ini cukup mudahnya adalah ketika Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa menemukan login yang seperti ini, ada yang kayak gini, itu loginnya pakai login SSO, sudah pasti. Karena di sini ya kita menggunakan satu pintu di sini, single sign on, seperti itu. Kecuali untuk Office ya, Office dia nggak pakai seperti ini, tapi loginnya cukup username dan password. Jadi admisi itu hanya digunakan sekali saja di admisi saja. Waktu admisi, mengakses admisi. Untuk layanan-layanan berikutnya itu menggunakan login SSO seperti itu. Jadi dipastikan login SSO-nya itu aman, tidak kececer kemana-mana. Jadi untuk teman-teman mahasiswa untuk lebih berhati-hati lagi, kalau login itu di tempat umum paling tidak dicabut tuh ya, di log out. Jangan dibiarin saja. Itu kasus yang sering kami temukan dan tidak jarang juga kami menemukan masih aktif akunnya dan bisa kami cek isi itu yang mengerikan. Hingga kami harus nge-log outkan satu-satu. Jadi seperti itu. Semoga bisa menjawab. Ini juga berlaku untuk orang tua, nggih. Orang tua juga menggunakan Google SSO, bukan menggunakan Google UI admisi. Dua layanan yang berbeda soalnya. Baik, monggo, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau masih ada yang bingung atau butuh ngobrol-ngobrol itu bisa saja mampir ke TI atau menggunakan email kami. Akses WiFi. Oke, akses WiFi. Saya ulangi. Langsung praktek saja ya di sini. Saya praktekkan untuk WiFi. Oke. Untuk WiFi, WiFi UI Connect dulu. UI Connect. Ini untuk mahasiswa ini. Saya ulangi untuk mahasiswa saja. Orang tidak dikasih akses. Jadi untuk caranya adalah UI Connect. Buka jaringan dulu, jaringan WiFi. Ini saya menggunakan Windows. Ya, kemudian nanti ada pilihan Connect ya. Nah, nanti memasukkan email mahasiswa. Kalau email saya ini @students, lengkap, harus lengkap. Kemudian nanti passwordnya menggunakan password SSO atau password gateway. Jadi password yang digunakan di gateway itu digunakan untuk jaringan juga. Nah, seperti itu. Jadi satu password ini sakti dipakai di mana-mana ya. Seperti itu. Nah, kalau kasus saya ya ini nanti maaf. VW Connect sudah terhubung. Kalau ada kegiatan di atas, apakah harus dihubungkan lagi? Oke. Oke. Mohon maaf, ini nanti kan saya jawab ya. Kembali lagi kepada tadi akses WiFi tadi. Caranya tinggal memasukkan email dan password gateway. Untuk eduroom sama juga. Ini kalau saya forget dulu. Benar. Atau connect. Connect. Oke. Dia akan minta yang sama, username dan password. Seperti itu. Name @students.uiacid dan password gateway-nya masing-masing. Nanti akan masuk dan sekali masuk udah nggak perlu diingat-ingat lagi karena stay terus, akan bertahan terus di jaringan tersebut. Jadi nggak perlu harus login lagi, masukin lagi, login enggak, hanya sekali saja. Nah, ini akan menyambung bagian yang kedua. Kalau WiFi UI Connect eduroom sudah terhubung di FBE, kalau ada kegiatan di atas, apakah harus dihubungkan lagi? Jawabannya adalah tidak harus. Dan memang dihubungkan karena sekali terhubung di jaringan UII atau UI Connect
UI Connect atau EduRoom itu akan terhubung terus selama tidak di forget atau dilupakan. Tadi kan opsi forget tadi ya. Nah, itu kalau di forget nanti terus masuk lagi. Tapi kalau tidak di forget, dia dia normal saja, dia tidak akan keluar. Nanti otomatis jaringannya nyambung. Misalkan di FBA udah pakai UI Connect, kemudian jalan-jalan ke atas gitu ada acara, nanti otomatis akan nyambung dengan UI Connect. Ide room pun juga sama. Misalkan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa lagi, ini mohon maaf, teman-teman mahasiswa orang tua nggak dapat, teman-teman mahasiswa lagi di UI, kemudian sakit mana gitu, kebetulan kok ada Edu room, nanti otomatis akan nyambung. Jadi sama caranya. Jadi sekali login nyambung terus. Seperti semoga bisa menjawab. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tunggu. Mungkin sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Kak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Jadwal yang dibagiin itu buat satu semester kah? Iya, benar. Jadi jadwal yang dilihat di UI Academy di bagian menu jadwal itu adalah eh, yang berlangsung di semester tersebut. Jadi nanti kalau saya contohkan yang saya lagi mungkin ya. Berarti setiap satu semester ganti. Iya, benar. Setiap semester nanti ganti terus itu. Jadi nanti kan ada pilihan periodenya tuh kalau dicek. Nah, itu nanti disesuaikan aja dengan periode yang berlangsung. Misalkan nanti besok semester depan, nah nanti pilihan periodenya ada dua, periode ganjil dan genap. Nah, nanti itu menunya apa namanya mata kuliahnya juga beda, seperti itu. Jadi Kasih satu Kak. jadwal. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sepertinya ada. Bisa saya cukupkan untuk pemaparan informasi layanan teknologi informasi di FBE UII. Kami mengingatkan bahwa pada Bapak Ibu dan mahasiswa dapat memanfaatkan layanan-layanan kami dengan baik sehingga perkuliahan dapat berjalan maksimal dan teman-teman mahasiswa dapat menjajaki karir masa depan yang lebih cerah dengan FBE UII seperti itu. Ini saya kembalikan ke panitia prodi manajemen. Monggo silakan untuk bisa dilanjutkan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti ini adalah sesi terakhir untuk sesi yang di Prodi. Nanti semisal ada hal-hal tertentu yang kemudian ingin ditanyakan dan dikonfirmasi lebih lanjut untuk mahasiswa, nanti bisa langsung datang ke kantor Prodi di lantai 2 di FBE UII. Kemudian bisa juga nanti menghubungi narahubung Prodi melalui WA Prodi. Itu ada beberapa WA Prodi nanti yang bisa dihubungi atau bisa langsung datang ke kantor. Termasuk kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kendala teknis di sistem informasi dan teknologi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Anwar. Eh, untuk orang tua, kalau misalnya orang tua atau wali, kalau misalnya nanti ada kendala teknis kaitannya dengan login ke UI Gateway orang tua, nanti bisa langsung menghubungi kami di Prodi, nanti admin kami di Prodi insya Allah akan siap membantu kalau misalnya ada kendala-kendala teknis yang dihadapi.
Oke, Bapak Ibu nanti misalnya bisa menghubungi via WhatsApp Prodi. Kami punya WhatsApp Prodi dan insya Allah semua mahasiswa itu sudah punya aksesnya ke nomor WhatsApp yang di level Prodi. Demikian mungkin untuk sesi terakhir kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa dan adik-adik mahasiswa baru angkatan 2025. Semoga kemudian informasi-informasi yang disampaikan mulai dari pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini banyak manfaatnya dan adik-adik mahasiswa kemudian memiliki kompas yang cukup untuk kemudian memulai perkuliahan di hari Senin besok. Demikian, marilah kita tutup bersama acara ini dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.